Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Bernardus, selamat pagi. Hai. Selamat pagi dan salam sehat. Iya. RRI selalu di udara. Terima kasih Bapak Bernardus ya. Ini kita Ya. mau ngobrol nih soal Festival Pangan Lokal di Desa Ungu, Kecamatan Datu Keli, Kabupaten ND. Ini berlangsung sejak kapan begitu Bapak? Dan mungkin bisa digambarkan ini seperti apa Festival Pangan Lokal yang sudah berlangsung Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Festival pangan lokal itu kita lakukan dari tanggal 29 sore sampai tanggal 30 Agustus tahun 2022. Dan tanggal 29 sorenya itu peserta tiba dan kita langsung memfatasi diskusi tentang kira-kira pangan lokal apa yang masih ada di desa-desa, kemudian pangan lokal apa yang mereka biasa konsumsi setiap hari, dan juga pangan lokal apa yang membanggakan mereka. Nah, dari diskusi itu terumus beberapa pangan lokal yang masih ada di desa masing-masing. Dan itu memang bervariasi. Ada yang 5 jenis, ada yang 10 jenis, dan ada yang belasan jenis. Nah, itu tanggal 29-nya, dan sekaligus memperkenalkan peserta dari masing-masing desa. Dan perlu diketahui bahwa selain pangan lokal, festival pangan lokal ini, peserta membawa pangan lokal dari masing-masing desa untuk dipajangkan, untuk diperlihatkan. Kira-kira di masing-masing desa itu kira-kira pangan lokal apa yang masih dikembangkan dan masih ada. Kemudian mengapa pangan lokal ini kita lakukan? Ya. Festival pangan lokal kita lakukan. Sebelum ke sana, pada tanggal 30-nya itu kita panel diskusi. Panel diskusi untuk meminta pikiran-pikiran dari instansi atau pemateri, kira-kira konsep pangan lokal yang mau dikembangkan ke depan itu seperti apa? Apakah pangan lokal ini tetap menjadi sebuah keunggulan dari masing-masing desa untuk Kabupaten ND, atau seperti apa? Nah, mengapa pangan lokal ini kita membuat festival? Dari perjalanan Tanah Nuwa kurang lebih 33 tahun, jalan dari desa ke desa. Kalau dulu kita masuk pertama itu masih banyak pangan lokal yang dikembangkan pada tahun 1989. Masih ada sorghum, masih ada jerabut, masih ada lengah, kemudian juga pangan lokal lainnya. Nah, beberapa tahun terakhir, kurang lebih belasan 20-an tahun terakhir, sudah ada pangan lokal yang mulai hilang. Dan kita merasa bahwa ini yang kita lihat bahwa ini sudah mulai ada pergeseran. Nah, mengapa pergeseran itu terjadi? Sejak operasi Nusa Makmur, operasi Nusa Hijau, di mana saat itu pemerintah memberikan bantuan benih dari luar, sekaligus dengan input luar untuk meningkatkan produksinya. Ada pupuk kimia, ada obat-obatan, seperti itu. Kemudian dengan demikian secara pelan-pelan pangan lokal yang biasa dikembangkan oleh nenek moyang itu mulai bergeser. Padahal pangan lokal itu yang dikembangkan oleh nenek moyang dulu ya sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, dari segi iklim, dari segi topografi itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing desa. Namun dengan berbagai kebijakan yang masuk, maka pangan lokal sudah mulai bergeser. Bantuan padi mulai masuk yang dari luar. Jagung hibrida juga mulai masuk dari luar. Seperti itu. Nah, memang pangan lokal itu tidak hanya jagung dan padi, dan juga sorghum, kemudian jebabut, dan lain-lain. Tetapi juga umbi-umbian. Hanya memang umbian juga, katakan ubi jalar. Ubi jalar juga sudah mulai bagaimana
ubi jalar yang ada di luar dibawa ke ND, sehingga kadangkala ubi jalar yang ada di lokal itu sudah mulai hilang juga, seperti itu. Kemudian dengan melihat fenomena ini, Tanah Nua berpikir bahwa ini sudah tidak benar lagi, tidak benar dalam konteks bahwa padahal nenek moyang kita dulu sudah mewariskan begitu banyak jenis pangan lokal yang dikembangkan. Karena kita tahu bahwa pangan lokal ini adalah yang pertama sumber kehidupan manusia. Siapapun pasti dia makan pangan, makan makanan ubi, makan jagung, makan nasi. Kemudian ketika di tingkat masyarakat tidak mengembangkan itu lagi, maka harapan harapan bagaimana mencerdaskan masyarakat, bagaimana angka kesehatan meningkat kalau pangan lokal tidak dikembangkan lagi. Dari segi kesehatan kita merasa bahwa pangan lokal memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan juga sehat, mutu tinggi. Kenapa demikian? Karena dia dihasilkan dari kebun kita yang belum ada campur dengan bahan-bahan kimia. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita lakukan. Kemudian juga dengan maraknya promosi makanan instan sampai ke desa-desa, ini juga salah satu faktor yang membuat pangan lokal ini sudah mulai bergeser. Dan juga bantuan, kalau dulu Raskin tapi sekarang sudah Rastra, ganti nama, beras kesejahteraan. Dan ini juga salah satu faktor yang membuat masyarakat merasa bahwa kita akan tunggu ada bantuan setiap bulan misalnya. Nah, dengan demikian perhatian terhadap kebun, kaitan dan pangan lokal itu sudah mulai berkurang. Seperti itu, Mbak. Itu yang kita lakukan. Nah, dengan demikian, dengan festival ini, dengan memamerkan pangan-pangan lokal dari masing-masing desa, kemudian dapat melihat atau dapat menyadari atau masyarakat termotivasi untuk ini pangan lokal yang dulu dikembangkan oleh nenek moyang, dan mari kita kembali lestarikan, mari kita kembali mengembangkan lagi. Kalau ada desa-desa yang sudah hilang, kemudian bagaimana itu dikembangkan kembali. Dan dari pengalaman kemarin diskusi pada tanggal 30 itu, dan ternyata banyak ada juga pangan lokal di masing-masing desa itu yang dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah hilang. Bahkan anak muda yang umurnya 30-an atau 20-an itu tidak tahu lagi yang namanya sorghum itu yang mana, yang namanya jebabut itu yang mana, sehingga mereka termotivasi dengan festival ini, termotivasi untuk mengetahui, dan dengan mengetahui itu mereka disadarkan untuk bagaimana kembali mengembangkan itu. Baik. Seperti itu, Mbak. Jadi itu beberapa alasan ya, kenapa kemudian Tanah Nua menggelar begitu ya festival pangan lokal yang sudah diselenggarakan dari tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus. Ini menarik ini ya. Apakah ini yang pertama kali terjadi diselenggarakan begitu, Pak Bernardus? Ya, kalau untuk Tanah Nua pertama kali. Pertama kali diselenggarakan ya, dan akan menjadi kegiatan rutinan yang akan diselenggarakan setiap tahunnya, Pak? Ya, kita akan diskusikan lebih lanjut. Kalau dampak dari kegiatan ini positif, maka kita akan coba diskusi di tingkat Tanah Nua agar kegiatan ini menjadi rutinitas. Apakah setiap tahun, apakah setiap 2 tahun? Ya, karena Tanah Nua juga punya sumber daya yang terbatas. Seperti itu. Dan peserta yang terlibat di tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus kemarin itu berapa banyak? Dari desa mana saja kah ini? Ya, yang diundang adalah desa-desa yang dampingan Tanah Nua di 20 desa, khususnya di program Rasihut, program penghidupan berkelanjutan. Dan yang hadir itu karena ada beberapa desa, dua desa aku tidak salah itu yang tidak hadir karena ada halangan, sehingga yang hadir itu sekitar 21 desa, dan peserta dari masing-masing desa itu 2 sampai 3 orang. Dan ini memamerkan kemudian,
ini ya, Iya. pangan-pangan lokal tadi itu Pak ya, dari daerah masing-masing Iya. begitu. Oke, kita Iya, iya. melihat bahwa setiap ada upacara adat biasanya ya, masyarakat Iya. atau warga desa itu biasanya membawa hasil pangannya ya, hasil kebunnya, itu juga termasuk ada sorghumnya ya. Ini masih terus digunakan untuk upacara adat keperluan seperti itu, empingnya ya. Nah ini Ya. dari mana mereka bisa mendapatkan ini? Karena tadi Anda sampaikan bahwa sudah beberapa jenis tanaman yang sudah mulai hilang begitu ya, sudah mulai sedikit yang membudidayakan ya. Contohnya saja tadi ada jewawut, kemudian sorghum juga Anda sebutkan tadi ini Pak. Ya. Dari yang pengalaman yang kita lihat Mm-mm. bahwa kalau yang kita lihat nyata itu bahwa biasanya ketika Musolaki membuat acara adat itu ada persembahan Arebati. Iya. Arebati. Dan dari yang kita lihat bahwa kecenderungan orang untuk mempersembahkan atau membawa Arebati itu ke Musolaki pada saat upacara adat adalah ada yang beli di pasar dan itu kemarin terungkap. Kemudian beberapa bulan lalu kami juga diundang untuk ikut seremonial adat di Bologai dalam rangka pembukaan lahan baru untuk musim tanam yang 2022 ini. Dan di situ Musolaki mengatakan bahwa seremoni adat ketika terjadi kegiatan seperti ini, maka Arebati yang di-store oleh Aji Anak itu atau anggota Musolakinya itu harus dari hasil kebun. Dari hasil kebun. Nah, itu artinya bahwa sebelum ini ada masyarakat atau komunitas adat, anggota komunitas adat yang menyetor Arebatinya itu bukan dari hasil kebunnya sendiri, tetapi beli di pasar. Itu yang kita asumsi dan itu terjadi di mana-mana. Karena kita tahu bahwa di beberapa desa itu sudah tidak dikembangkan lagi. Yeah. Begitu, tidak dikembangkan lagi. Nah, pertanyaannya ketika terjadi seremoni adat, dari mana mereka mengambil beras untuk bahan sebagai bahan persembahan untuk diberikan kepada Musolaki pada saat acara adat. Tentu kecenderungannya itu beli di pasar. Nah, dengan demikian itu kan itu sudah tidak sesuai lagi dengan naunena atau petua yang diberikan oleh nenek moyang dulu. Bahwa ketika kita diberi tanah untuk menanam padi dan jagung, kita harus mengambil hasil dari kebun kita untuk dipersembahkan. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian kalau jewawut dan sorghum itu pada upacara-upacara tertentu. Ada satu pengalaman yang menarik beberapa tahun lalu, kurang lebih ya belasan tahun lalu, ada teman-teman dari Wolotopo yang tenggelam di pantai. Ada yang tenggelam di pantai, warga Wolotopo. Kemudian ada 2 orang datang ke kantor, kebetulan mereka bekerja di Dinas Pertanian. Lalu mereka pagi-pagi mereka datang ke kantor dan bertemu saya. Lalu mereka tanya apakah Tanah Nua ada persediaan pega atau tidak. Saya tentu pega bahasa apanya apa, saya juga tidak tahu. Di kantor saya bilang, aduh kalau untuk saya tanya, Pak mereka dari mana? Mereka bilang dari Dinas Pertanian. Aduh minta maaf, kalau untuk benih kami punya tidak. Kalau untuk pajang ada. Untuk memperkenalkan kepada orang-orang atau petani bahwa ini yang namanya pega. Kemudian mereka bilang bahwa bukan Pak, ini untuk upacara adat. Lalu upacara adat apa? Mereka bilang kebetulan ada yang hilang dan upacara adatnya harus pakai pega. Lalu itu kalau untuk itu sebagai manusia, karena kemanusiaan tadi saya ambil, saya kasih dan saya kata mereka kalau ini digunakan untuk hal-hal penting, salah satu contoh salin makan, misalnya untuk upacara adat seperti ini, kenapa tidak dikembangkan? Yeah. Dan mungkin beritahu masyarakat yang di Wolotopo khususnya dan juga di masyarakat di tempat lain pada umumnya, kembangkan pega itu sendiri, seperti itu ya.
ini pengalaman menarik. Dan dari motivasi-motivasi kita selama ini kan ya ada yang mulai kembangkan dan sudah di beberapa desa sudah mulai kembangkan. Kita kasih benih, kemudian kembangkan. Harapannya bahwa dari benih yang kita kasih, kemudian mereka pada panen itu mereka simpan benihnya dan kembangkan lagi. Dan ada yang berjalan terus dan ada yang tidak berjalan seperti itu. Baik, Itu, Mbak. ini bagaimana animo dari para peserta sendiri ya? Tadi disampaikan bahwa ada kurang lebih 21 peserta ya dari 21 desa ya. 21 Ya. desa yang hadir ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, bagaimana animo mereka? Dan kami juga ingin tahu begitu Pak Bernardus ya. Ini kesimpulan dari kegiatan kemarin itu apa yang menjadi komitmen dari para petani ya yang hadir itu adalah peserta-peserta itu untuk kemudian menjadi harapan kita bersama bahwa mulai mengembangkan kembali pangan-pangan lokal itu Pak Bernardus. Ya, perlu saya sampaikan bahwa yang terlibat kemarin itu tidak hanya petani dan juga kita undang mitra-mitra pemerintah, kemudian juga mitra-mitra LSM lain yang punya komitmen terhadap pangan lokal. Ada satu kemarin yang dari Vian Jakarta, kemudian juga ada dari BN, kemudian juga dari pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan, Pak Kades sendiri dan stafnya hadir, kemudian Ibu Kadis Ketahanan Pangan juga Ibu Kadis dan stafnya yang jalan dan mereka melakukan praktek pembuatan pangan lokal di sana dari fasilitator P3MD, kemudian juga dari Bapeda. Dan ada yang diundang juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, tapi mereka tidak hadir. Nah, dari pemaparan materi dan juga dari hasil pajangan itu, disepakati bahwa pangan lokal ini menjadi penting untuk bagaimana ke depan didiskusikan lebih lanjut dan juga menjadi tanaman pokok di masyarakat. Seperti itu. Kemudian dari situ, dari masyarakatnya bahwa mereka ke depan mau mengembangkan pangan lokal yang sudah mulai hilang. Kalau umbi-umbian itu masih ada, tetapi juga pengembangan tidak banyak. Tetapi jenis-jenis pangan lokal yang hilang itu, yang mereka bilang mereka mau kembangkan. Tapi satu kendala yang dihadapi adalah bibit benih. Benih daripada pangan lokal itu tidak ada. Nah, itu kemarin yang mereka minta kepada dinas dan juga kepada yang lain, bagaimana bisa membantu benih-benih yang hilang itu. Dan dari P3MD kemarin mengatakan bahwa dana untuk ada dua ya, untuk urusan peternakan dan pertanian pertanian itu ada 20% dari dana desa. Dan dari P3MD itu bisa digunakan dari dana itu untuk pengembangan pangan lokal ini. Dan itu sesuai dengan regulasinya. Seperti itu. Nah, itu kemarin kemudian masyarakat memang antusias dan merasa bahwa dengan festival ini menyadarkan mereka untuk ternyata dulu itu jenis pangan lokal itu masih banyak sekali. Dan sebenarnya mereka tidak mengalami kelaparan ketika pangan lokal yang dibalaskan oleh moyang itu masih dikembangkan sampai sekarang. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut mungkin kebijakan dari para pengambil kebijakan, misalnya peraturan daerah tentang pangan lokal, lalu diterjemahkan di tingkat desa dengan peraturan desa. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa perlu kebijakan ini? Kalau dari dulu kan pemerintah juga mengatakan bahwa kita harus tanam pangan lokal, tapi juga masih memberikan bantuan jagung hibrida, kemudian padi-padi yang ini, kemudian dan yang lain-lain. Nah, harapan kita adalah bagaimana pangan lokal yang dikembangkan dulu itu semakin banyak dan dikembangkan terus oleh petani itu sendiri. Seperti itu. Karena begini, Ibu, misalnya kecenderungan mereka sekarang itu kan selain pangan yang tadi itu juga mereka mengembangkan alih fungsi lahan ya, dari pengembangan pangan lokal ke pengembangan tanaman umur panjang, kopi, kakao, kemiri. Lebih menghasilkan begitu ya? Ya, lebih orientasi pasar. Nah, pertanyaannya, ketika
kopi, kakao, kemiri tidak berbuah. Lalu dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli makanan di pasar? Ini kan hal-hal kecil yang sebenarnya perlu disadarkan, perlu disampaikan kepada petani itu sendiri. Sehingga dengan hal seperti ini ya petani merasa bahwa oh ya betul kita harus kembangkan pangan lokal. Baik jenis jagung-jagungan, padi-padian dan juga dengan umbi-umbian seperti itu. Itu yang mau didorong. Itu yang kemarin di hasil diskusi juga. Oke, dan kita berharap ada upaya dari pemerintah ya untuk kemudian memfasilitasi benih dan juga bibit yang bisa digunakan oleh para petani kita untuk bisa kembangkan kembali pangan-pangan lokal ya seperti cewawut, kemudian sorghum juga ini ya. Baik Pak Bernardus, ini sebelum kita akhiri mungkin bisa disampaikan pangan-pangan lokal ini yang menjadi bawahan ya dari peserta ya yang mengikuti festival tersebut. Kira-kira yang paling banyak dan ada di saat festival itu yang masuk dalam kategori minim ya, hampir punah, hampir hilang begitu. Itu jenis apa itu Pak Bernardus? Ya, yang hampir hilang itu ada sorghum. Itu yang hampir hilang. Kemudian ada jewawut. Kemudian ada pega, ada apa lagi? Ada bete, pokoknya jagung-jagung yang pangan lokal yang sekarang sudah tidak familiar lagi di tingkat masyarakat. Kalau padi jagung itu masih cukup, tapi juga persoalan di lahan semakin sempit karena kecenderungan mereka tadi seperti yang saya bilang bahwa alih fungsi lahan. Tapi kita mendorong bagaimana melakukan pemetaan lahan agar pangan lokal itu tetap disiapkan lahan khusus untuk dikembangkan setiap tahun. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Bernardus untuk waktunya bersama RRI. Mungkin sedikit lagi Mbak. Ya, bisa. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Yang menarik kemarin di atas itu, yang menarik kemarin di atas itu adalah sajian makan siang juga itu dominasinya pangan lokal. Ini yang menarik. Pangan lokal semua. Dengan berbagai menu, dengan berbagai olahan yang mereka kasihkan, mereka berikan kepada peserta. Ini yang menarik. Dan ini kita patut memberikan apresiasi kepada yang pertama itu kepada Desa Ungu karena sebagai penyelenggara. Mereka sadar bahwa ini festival pangan lokal, maka makanan yang disajikan juga lebih banyak pangan lokal. Dan juga untuk pemerintah kecamatan Detu Keli, karena ini sangat mendukung kegiatan ini. Sehingga dengan demikian atas nama Tanua, kami menyampaikan terima kasih kepada Desa Ungu dan masyarakat yang di sana, Mosalaki, panitia, BPD dan semua masyarakat dan juga pemerintah kecamatan. Oke, baik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bernardus untuk waktunya bersama RRI. Sukses terus. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian, tujuan ya dari penyelenggaraan festival ini bisa diterapkan begitu ya di desa masing-masing, desa binaan dari Tandanua. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih banyak dan selamat pagi. Lintas Ende Pagi. Pro 1, kanal inspirasi.